Bab 759. Saat melihat ada pertarungan hebat yang membantu Tracy, orang berkulit hitam segera mengayunkan tangan dan memberi perintah, menyuruh semua orang untuk maju bersama, menghadapi Daniel. Mereka bukanlah lawan Daniel, hanya dalam beberapa menit, sekelompok orang ini ditendang oleh Daniel sampai terhempas ke tanah. Ada satu orang yang menabrak bumper depan mobil, lalu terjatuh ke jalan. Tracy tidak menyangka gigolo ini malah memiliki kemampuan bertarung yang begitu hebat. Saat sedang tercengang, dia curiga lagi terhadap identitasnya. Saat melihat situasi ini, pemimpin berkulit hitam itu segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Daniel. Kalau bergerak, akan kutembak. Jangan sembarangan. Tracy ingin maju untuk menghentikannya, malah dilindungi oleh Daniel. Tembak. Daniel menyipitkan mata dengan dingin, mendekati orang berkulit hitam itu selangkah demi selangkah. Kamu coba saja. Siapa kamu? Orang berkulit hitam itu langsung menarik pelatuk. Tracy tercengang sampai membelalakkan mata, mengirim sinyal pada Naomi dan Paula dengan panik. Siapa aku? Itu tidak penting. Daniel masih terus mendekati orang berkulit hitam itu. Terdapat aura membunuh yang mengerikan dalam sorot matanya. Yang terpenting adalah, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya jika menyinggungku. Kamu, orang berkulit hitam itu marah dan hendak menembak. Tapi saat tiba-tiba melihat jelas mata Daniel, dia langsung mengenalinya. Bahwa dia Daniel. Tangannya gemetar. Sorot matanya mulai panik. Di saat kritis ini, Daniel merampas pistolnya secepat kilat, menekan kepalanya. Ya, orang berkulit hitam hendak bilang, Tuan Daniel, ampuni aku. Tapi saat melihat tatapan peringatan Daniel, dia langsung mengubahnya. Ampuni aku. Pergi. Daniel memiringkan kepala seketika, mengisyaratkannya untuk membawa semua orang pergi. Orang berkulit hitam segera mengumpulkan orang-orang, lalu melarikan diri dengan panik. Saat mereka baru saja pergi, kelompok Naomi pun tiba. Sekelompok wanita turun dari mobil dengan tergesa-gesa, menerobos ke arah Tracy. Nona, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tracy menggeleng, mengulurkan tangan pada Daniel. Daniel melemparkan pistol yang didapat padanya, menepuk tangan, merapikan pakaian yang berantakan karena berkelahi tadi. Tracy memperhatikan pistol itu dengan teliti. Sedikit bingung, pistol ini milik negara Maple. Selain itu, sepertinya Daniel sangat taat hukum, tidak menggunakan pistol. Mungkinkah itu bukan orang-orangnya? Dia termasuk pintar, tidak sia-sia. Dirinya mendapatkan sebuah pistol itu untuk dia selidiki. Daniel berpikir seperti itu dalam hati, tapi malah berkata, sungguh rumit. Sebenarnya siapa yang kamu singgung? Tidak ada hubungannya denganmu. Tracy memelototinya, melemparkan pistol pada Naomi. Kalian tunggu aku di mobil. Baiklah, beberapa pengawal wanita naik ke mobil. Tracy mengalihkan pandangan dan melihat Daniel. Terima kasih untuk hari ini. Hanya masalah kecil. Daniel tersenyum. Jadi, masih mau ke pantai atau tidak? Tidak. Ada sesuatu yang harus aku urus. Tracy melihat arloji, menunjuk ke arah mobil Daniel dan berkata, hubungi perusahaan asuransi. Atau, aku bisa mengurusnya. Daniel menyelanya. Jangan cemas. Pergi dan selesaikan urusanmu. Baiklah. Tracy melihatnya. Ada dorongan ingin memeluknya. Tapi dia mengendalikan diri, berbalik dan pergi. Hei, Daniel berteriak padanya. Tracy berbalik dan melihatnya. Apa? Kamu melupakan sesuatu? Sorot mata Daniel intim dan panas bagaikan api. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan, menutupi mulutnya dengan ciuman panas. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Tracy langsung tenggelam dalam pelukannya dalam sekejap. Wah, di dalam mobil, Paula tercengang sampai membelalakkan mata. Astaga, Naomi berseru sambil menggeleng. Perkembangannya terlalu cepat kan? Cinta adalah gairah dan dorongan hati. Paula merasa kagum. Kamu bicara seolah-olah sangat mengerti cinta. Naomi memelototinya, berkata sambil mengerutkan kening. Kalau Tuan Lorenzo tahu hal ini, takutnya. Benar juga, Paula tiba-tiba sadar. Tuan Lorenzo pernah bilang, Nona tidak diizinkan berpacaran dengan pria lain, selain Tuan Duke Louis. Bab 760. Saat membahas topik ini,
Sorot mata Naomi dan Paula menjadi serius, lalu menoleh. Saat melihat kembali kedua orang yang sedang berciuman dengan panas, mereka tidak merasa itu romantis dan hangat lagi, melainkan mulai cemas. Setelah beberapa waktu, Daniel melepaskan Tracy dengan berat hati, memegang wajahnya dengan satu tangan. Ibu jari menyeka bibirnya, berkata dengan lembut, "Lakukanlah kesibukanmu. Kalau ada masalah, cari aku kapan saja." "Ya," Tracy mengangguk, berbalik dan pergi. Daniel melihat punggungnya yang menjauh. Sorot mata perlahan-lahan berubah menjadi rumit. Dengan sangat cepat, kelompok Tracy pergi. Bayangan mobil Silver menghilang dari pandangannya. Dan pada saat ini, Ryan bergegas datang dengan membawa orang. "Tuan Daniel, Anda tidak apa-apakan?" Sebenarnya mereka terus mengikuti Daniel dari kejauhan, tapi tidak berani terlalu dekat. Melihat lingkungan sekitar, sangat jelas ada jejak pertarungan. Juga tidak sulit melihat ban mobil Daniel yang terkena tembakan. "Tidak apa-apa," Daniel melempar kunci mobil pada Hartono. "Setelah diperbaiki, bawa ke jalan bahagia." "Baik." Hartono pergi dengan membawa mobil. Mobil mewah seperti ini memiliki sistem perlindungan otomatis. Meski satu ban pecah, tetapi masih bisa digunakan dalam waktu singkat. Setelah naik ke mobil, Ryan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang terjadi tadi?" "Ada yang mengikuti kalian. Seharusnya orang Devina." Daniel mengerutkan kening. Orang Presdir Devina begitu cepat sudah tahu keberadaan Nona Tracy. Apa yang dia pikirkan? Kenapa mengutus orang untuk menyerang Nona Tracy? Dia tahu Nona Tracy yang ini dan yang dulu adalah orang yang sama. Ryan menanyakan serangkaian pertanyaan, dan semua pertanyaan ini adalah masalah yang sedang dipikirkan Daniel sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Daniel memberi instruksi, "Hubungi Thomas. Awasi orang-orang Devina. Juga Linda." Linda Hilton. Ryan sangat terkejut. Ada hubungan dengannya. Beberapa hari ini, selain pelelangan, satu-satunya acara terbuka yang dihadiri Tracy adalah perjamuan di Taman Luxchiels. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin ada yang berkontak dengan Devina, tapi tidak ada orang yang lebih pantas dicurigai selain Linda. Daniel menyipitkan mata, menganalisis dengan cermat. 2 tahun lalu, polisi Chiang Mai pernah bilang, seorang pria Thailand, yaitu Henki, memberitahu mereka sebelum dia sendiri ditembak, bahwa orang yang memimpin serangan terhadap Tracy adalah seorang wanita asli yang tinggi dan cantik. Aku sudah curiga bahwa orang itu adalah Linda, hanya saja belum menemukan bukti. Setelah dipikir-pikir, kalau orang itu adalah dia, maka setelah dia bertemu dengan Tracy di Taman Luxchiels beberapa hari yang lalu, dan setelah ditampar Tracy, dia pasti akan marah. Tapi, dia tidak bisa melawan Tracy. Oleh karena itu, dia memberitahu informasi ini pada Devina. Itu berarti, orang yang mencelakai Nona Tracy saat itu adalah Presdir Devina dan Linda. Ryan sedikit terkejut. Linda memang kejam, tapi kekuatannya kurang. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu soal obat penawar itu. Juga tidak mungkin menemukan keberadaan Tracy di waktu yang begitu singkat. Menemukan keberadaan Tracy dalam waktu yang begitu singkat, sedangkan Devina berada di bawah pengawasan kita, tidak bisa bertindak, maka Daniel menyipitkan mata dengan bahaya, mengatakan kesimpulan, Devina yang merencanakan dan memerintah di belakang. Linda yang bertindak, kemungkinan besar seperti itu. Ryan mengerutkan kening, tapi sekarang tidak ada bukti. Karena itu, Thomas harus mengawasi mereka, kata Daniel. Mengerti. Ryan segera menelepon Thomas. Daniel memutar-mutar cincin kawin di jarinya, mengerutkan kening, kembali mengingat masalah 2 tahun yang lalu. Muncul sebuah pertanyaan lagi, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Lorenzo? Apa? Ryan baru selesai menelepon, bertanya dengan bingung saat mendengar ucapannya. Ini ada hubungannya dengan Lorenzo. Kalau dugaanku tadi benar, kalau begitu, 2 tahun lalu, kenapa Linda tidak ada catatan keluar masuk luar negeri? Kemungkinan terbesarnya adalah dihapus oleh Lorenzo. Kenapa dia berbuat seperti itu? Daniel sangat bingung. Sebagai seorang kakak, seharusnya dia langsung membalaskan dendam untuk Tracy. Meski saat itu tidak sempat balas dendam,
Dia juga tidak perlu sengaja menghapus catatan keluar masuk luar negeri untuk Linda-kan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Bab 761. Tidak peduli Devina atau Linda, semua bisa dihadapi. Hanya Lorenzo ini yang... Tatapan Daniel serius. Dia tidak melanjutkan kata-kata selanjutnya. Awalnya, keluarga Moore dan keluarga Wallens berjalan beriringan. Kedudukannya setara. Tapi, keluarga Wallens punya pencuri seperti Devina, selalu melawan Daniel setiap hari. Itu sudah menambahkan banyak rintangan bagi Daniel. Sekarang, Lorenzo memiliki Tracy sebagai joker di tangannya. Ryan benar-benar sangat cemas. Kalau Lorenzo mau memanfaatkan Tracy untuk menghadapi Daniel, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Lakukan selangkah demi selangkah. Daniel mengerutkan kening dan menghela napas. Meski Tracy sangat membenciku, dia tetap akan memikirkan anak-anak. Seharusnya dia tidak akan menjadi bidak catur Lorenzo. Saat mengucapkan hal ini, Daniel tidak punya rasa percaya diri dalam hatinya. Ya, Ryan segera mengangguk. Kalau Nona Tracy tahu masalah yang terjadi dulu, mengetahui yang sebenarnya, dia pasti akan memaafkanmu. Daniel tidak bicara, hanya menurunkan sorot mata dengan diam. Apa sungguh akan memaafkannya? Meski ada sebagian hal yang bisa dijelaskan, meski ada banyak luka yang boleh tidak dipermasalahkan, tapi kematian Bibi Juni, juga penghinaan dan luka yang dia alami, takutnya sangat sulit memaafkannya. Tapi tidak peduli bagaimanapun, dia tetap akan menemukan pelaku tersebut, memberinya sebuah penjelasan. Daniel mendongak dan melihat keluar jendela. Dua bayangan mobil silver itu sudah melaju ke bukit bagian utara. Sudah mau sampai di rumah. Di dalam mobil, Tracy menyipitkan mata, mengamati pistol dengan teliti, memberi instruksi pada Naomi, cepat selidiki, pistol ini milik siapa. Baik, Naomi menerima instruksi sambil mengangguk. Tracy melihat keluar jendela. Di malam yang dingin dan gelap, tiba-tiba terlintas sebagian gambar aneh dalam benaknya. Ada seorang wanita membawa sekelompok orang berpakaian hitam yang sedang mengejarnya. Dia memejamkan mata, mencoba untuk mencari tahu tampang wanita itu, tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Ada api yang membara di dalam hatinya. Itu adalah api balas dendam. Dia kira-kira tahu, orang yang ingin membunuh malam ini, pasti memiliki masalah 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, saat dia sadar, di tubuhnya ada racun, tersiksa oleh penyakit dan kesakitan setiap hari. Dan di saat yang sama, ketika melihat abu tulang dan papan nama mendiang Bibi Juni, dia langsung menangis terseduh-seduh. Kakaknya memberitahunya, ada orang yang meracuninya. Juga ada orang yang menghancurkan obat penawarnya, mencelakai Bibi Juni, melecehkannya dengan kejam, menginjak-injak harga dirinya. Kakaknya bilang, Tracy, kamu harus menjadi kuat, kelak bunuh musuh dengan tanganmu sendiri. Kabarnya, musuhnya ada hubungan dengan keluarga Wallens. Karena itulah, dia kembali ke kota Bunaken. Dia mengira harus menghabiskan banyak usaha, barulah bisa memancing orang-orang itu keluar. Tidak disangka, baru saja dimulai, orang-orang itu sudah datang mencarinya satu persatu. Bagus sekali, dia tidak perlu pergi mencari mereka satu persatu. Lebih bagus lagi, jika semuanya bisa berinisiatif datang mencarinya seperti ini. Dia bisa membereskannya sekaligus, tapi benar-benar harus lebih cepat. Saat memikirkan hal ini, Tracy memberi instruksi, tanggal 13. Proyek Ocean Wild Kota Bunaken diresmikan. Undang lebih banyak media. Kita harus mempublikasikan hal ini. Semakin heboh semakin bagus. Mengerti, Naomi mengangguk. Saat Daniel tiba di rumah, sudah tengah malam. Dia memberi instruksi pada Ryan sambil naik ke lantai atas. Saat berjalan sampai di belokan tangga, tiba-tiba Sanjaya memanggilnya, Tuan. Paman, sudah malam, masih belum tidur. Daniel menghentikan langkah, menoleh dan melihatnya. Kami juga baru pulang, kata Sanjaya sambil tersenyum. Baru selesai mengurus Nona Victoria. Apa? Saat sedang merasa bingung, Daniel melihat Lily keluar dari kamar tamu di lantai 2. Di belakangnya diikuti 2 tenaga medis. Kalian membawanya ke sini malam ini. Daniel mengerutkan kening, berkata dengan tidak senang. Bahkan,
membiarkannya tinggal di kamar itu. Itu adalah kamar yang pernah ditinggali Tracy sebelum menikah dengannya. Terus kosong sampai sekarang. Daniel tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Saat melihat ekspresi Daniel, Lily segera menjelaskan, Tuan Daniel, itu karena kamar ini dipasang alat konsentrator oksigen dan detektor. Tubuh Nona Victoria masih lemah. Maka Tuan Besar, bab 762, bukankah gedung kecil di belakang ada ruang medis? Daniel menyela Lily, memelototinya dengan dingin. Bagaimana kamu bekerja? Maafkan saya, Lily menundukkan kepala. Tidak berani banyak bicara. Untuk apa marah-marah? Terdengar suara Tuan Besar dari belakang, berkata pada Daniel, jangan mengganggu pasien yang sedang istirahat. Kalau ada masalah, bicarakan di ruang kerja. Daniel sangat murka, tapi tetap ikut ke ruang kerja di lantai 1. Lily sangat tidak tenang. Ryan melakukan sebuah gerakan tangan padanya, mengisyaratkannya agar tidak cemas. Setibanya di ruang kerja, Daniel bertanya dengan kesal, bukankah sudah sepakat untuk tinggal di gedung kecil belakang? Kakek mau membawanya ke sini untuk diobati. Aku tidak keberatan, tapi tidak perlu sampai harus tinggal di sini kan. Bahkan tinggal di kamar itu. Kamu juga sudah berjanji untuk menemaninya. Kenapa pergi lebih awal? Tuan Besar bertanya balik padanya. Ini dua masalah yang berbeda. Daniel sangat marah. Berhubung kamu bisa membuat keputusan sendiri, aku juga bisa. Tuan Besar berkata dengan tegas. Di kamar itu ada peralatan. Lebih praktis untuk tinggal dan melakukan pengobatan. Ini rumahku. Daniel berseru. Kalau tidak ada aku, kamu punya rumah. Tuan Besar menaikkan alis. Aura yang mendominasi dan kuat muncul lagi. Kakek sungguh tidak adil. Terdapat api amarah dalam hati Daniel. Tapi dia berusaha mengendalikannya. Aku sudah terus mengalah. Kakek malah terus meminta lebih. Victoria pernah menyelamatkan Carla. Dia berjasa pada keluarga Wallens. Tuan Besar langsung membuat kesimpulan. Sekarang dia terluka parah. Jadi tinggal di rumah kita untuk menjalani perawatan. Kamu malah marah-marah. Apa itu pantas? Aku tidak bilang tidak mengizinkannya datang. Hanya saja, tidak boleh tinggal di kamar itu. Dia sudah di sana. Memangnya kenapa? Tuan Besar kembali berdalih. Kakek, Daniel sungguh sangat emosi. Tuan, jangan marah. Sanjaya segera meredakan situasi dan menjelaskan. Sebenarnya sebelumnya Tuan Besar tidak berencana membiarkan Nona Victoria tinggal di kamar itu. Benar-benar ingin mengaturnya untuk tinggal di gedung kecil belakang. Tapi saat tiba di rumah, tiba-tiba dia merasa tidak enak badan. Perlu segera menghirup oksigen. Gedung kecil itu belum dibereskan sepenuhnya. Maka sementara tinggal di sana dulu. Tidak perlu dijelaskan padanya. Tuan Besar marah sampai wajahnya pucat. Bukankah hanya sebuah kamar? Memangnya kenapa kalau tinggal sebentar? Sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk mengatur. Tuan Besar, jangan emosi. Daniel, kamu harus ingat. Tuan Besar menunjuk Daniel, memperingatkannya dengan marah. Semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Kalau tidak ada aku, kamu bukanlah apa-apa. Kalau kamu masih berani bertindak sembrono, tidak mendengarkan ucapanku, maka aku akan memberikan semua saham grup Wallens pada Billy. Tiba saatnya, Lorenzo akan membuatmu mati semudah mematikan semut. Kakek mengancamku. Ekspresi Daniel menjadi sangat muram, tatapannya juga menjadi dingin. Kakek sungguh mengira, dengan meninggalkan kakek, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bisa mencobanya. Tuan Besar menunjuk padanya dengan kejam. Coba ya coba, Tuan Daniel. Jangan emosi. Ryan segera menghentikan Daniel mengucapkan kata-kata kejam. Di saat yang sama, Sanjaya juga membujuk. Tuan Besar, Anda jangan begitu emosi. Anak-anak sudah besar. Harus diajari pelan-pelan. Anak-anak apa? Sudah 30 tahun. Masih anak-anak. Tuan Besar murka. Ketiga cicitku itu barulah anak-anak. Orang seperti ini, demi obsesinya sendiri, terjerat di masa lalu setiap hari. Tidak memikirkan masa depan anak-anak. Egois. Siapa sebenarnya yang egois? Kalau bukan karena kakek egois, keluarga ini tidak akan menjadi seperti ini. Kamu masih berani memberi pelajaran padaku. Jangan ribut lagi. Jangan ribut lagi.
Repot kalau sampai membangunkan anak-anak. Sanjaya membujuk dengan cemas. Melakukan sebuah gerakan tangan pada Rian di saat yang sama. Mengisyaratkannya untuk menarik Daniel keluar. Rian sama sekali tidak bisa menghadapi Daniel. Sanjaya terpaksa mendorong kursi roda Tuan Besar dan berjalan ke arah luar. Tuan Besar, jangan emosi. Kalau sampai ketiga anak itu melihatnya, mereka akan mengkritik Anda lagi. Bab 763. Dasar tua bangka. Untuk apa kamu mendorongku keluar? Tuan Besar sangat emosi. Cepat berhenti. Aku belum selesai memarahinya. Kalau Anda marah-marah lagi, ketiga anak itu akan bangun. Terutama Tuan Muda Carlos. Dia bisa langsung tahu meski hanya mendengar sedikit. Tiba saatnya. Lihat saja dia akan menyalahkan Anda atau tidak. Hubungan kalian sudah membaik. Apa yang Anda inginkan lagi? Ucapan ini sangat efektif. Tuan Besar tenang dengan sangat cepat. Tuan Daniel juga benar-benar malah membantah Anda seperti itu. Anda istirahatlah dulu. Saya akan bicara dengannya. Bocah tengik. Tidak menghormati senior. Beri pelajaran padanya dengan kejam. Ya. Anda tenang saja. Sanjaya membawa pergi Tuan Besar sambil membujuk. Di dalam ruang kerja, Daniel emosi sampai menendang meja. Rian segera membujuk, Tuan Daniel. Jangan emosi. Bisa membangunkan anak-anak. Emosi Daniel masih belum reda. Tiba-tiba Rian teringat sesuatu. Ia berkata lagi, bukankah dulu Anda pernah bilang, mau minta tolong pada Nona Victoria, membantu Anda membujuk Tuan Besar agar lebih cepat kembali ke negara Maple. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saat mendengar ucapan ini, tiba-tiba Daniel mengangguk. Dia hampir lupa. Inilah masalah besarnya. Tracy sudah kembali ke kota Bunaken. Juga tinggal di Villa Bukit bagian utara. Grup Moore sudah mulai menyerang pasar domestik dalam skala besar. Hal ini pasti akan segera tersebar. Tracy juga akan menampakkan diri di depan media. Tiba saatnya. Tidak bisa disembunyikan lagi dari anak-anak dan Tuan Besar. Jadi, sekarang harus segera membujuk Tuan Besar untuk pergi. Asalkan dia kembali ke negara Maple, masalah di belakang akan mudah dibereskan. Tok-tok, saat ini, terdengar ada orang mengetuk pintu. Kemudian terdengar suara Lily. Tuan Daniel, ada masalah yang mau dilaporkan. Masuklah, jawab Rian. Lily membuka pintu dan masuk. Berkata dengan hati-hati, Tuan Daniel, jangan marah. Tenaga medis sudah memindahkan Nona Victoria. Dia mendengarnya, tanya Daniel sambil mengerutkan kening. Ya, Lily mengangguk. Dialah yang memintaku untuk mengaturnya. Sekarang, gedung kecil itu sudah dibereskan. Hanya saja masih ada sebagian. Tidak perlu pindah, kata Daniel dengan tiba-tiba. Hah, Lily tercengang. Mengira dirinya salah dengar. Biarkan dia di sana. Daniel memberi instruksi. Baik, Lily segera keluar untuk memberitahu. Tuan Daniel bilang tidak perlu pindah. Cepat bawa kembali barang-barang Nona Victoria. Nona Victoria tidak perlu pindah. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Di luar, Sanjaya yang hendak keluar untuk menjelaskan. Sedikit terkejut saat mendengarnya. Segera kembali untuk memberitahukan hal ini pada Tuan Besar. Tuan Besar berkata dengan marah. Seharusnya ancamanku manjur. Anggap saja bocah itu tahu diri. Tuan Daniel bermulut keras. Tapi hatinya lembut. Dia menghormati Anda. Sanjaya membujuk dengan tulus. Anda jangan terlalu memaksanya, berilah dia sedikit waktu. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Uhuk. Tuan Besar belum selesai bicara. Langsung terbatuk. Dia memegang jantungnya. Bernapas dengan tersengal-sengal. Tuan Besar. Sanjaya segera maju ke depan dan menepuk punggungnya. Kesehatan Anda harus diobati dengan baik. Bukan masalah diobati. Aku sudah 98 tahun. Sudah tua. Tuan Besar tertawa pahit dengan tidak berdaya. Saat masih muda, tidak peduli sekuat apapun, tetap tidak bisa mengalahkan lajunya usia. Anda tidak tua. Anda masih sehat dan bersemangat. Mata Sanjaya memerah. Cepat atau lambat, manusia pasti akan menghadapi hari itu. Tuan Besar malah begitu tenang. Aku hanya berharap, sebelum mati, aku bisa melihat bocah tengik itu melepaskan masa lalu, memulai kehidupan barunya. Aku lihat, Tuan Daniel juga bukan tidak punya perasaan pada Nona Victoria. Sanjaya menghibur.
Sekarang Nona Victoria sudah tinggal di sini. Kelak mereka akan lebih sering berinteraksi. Otomatis akan muncul perasaan. Semoga begitu. Tuan Besar menghela napas. Asalkan bisa melihat mereka bersama, aku pun bisa kembali ke negara Maple dengan tenang. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.